Bahan yang digunakan 400 ml air putih, 1 sendok teh garam atau secukupnya, 200 gram tepung beras. Kalau untuk takaran sendok ini nggak terlalu tinggi menggunung dan nggak terlalu rata, tetapi cembung atau munjung seperti ini, setara dengan 20 sendok makan cembung. 75 gram tepung tapioka atau tepung kanji, 2 sendok makan tepung terigu, 150 gram kacang tanah, udah saya potong kecil-kecil, 10 lembar daun jeruk, buang tulang tengahnya lalu iris halus, 2 sendok teh ketumbar, 5 bulatan kemiri, jadi 5 bulatan kayak gini, ini udah terbelah 2 ya. 5 bulatan, 1 ruas kencur atau sekitar 2 cm, 3 siung bawang putih, dan 1 butir telur. Supaya rasanya makin enak, makin gurih, boleh tambahkan kaldu bubuk secukupnya sesuai selera. Kalau nggak suka boleh di skip. Untuk mereknya bebas, boleh pakai merek apa aja. Yang pertama, saya mau haluskan dulu bumbunya. Boleh dihaluskan menggunakan blender atau ulekan. Ini ada ketumbar, kemiri, kencur, dan bawang putih. Dan dibantu dengan sedikit air putih dari sini. Setelah bumbunya halus, masukkan ke dalam wadah. Lalu masukkan tepung beras, tepung tapioka, tepung terigu, garam. Untuk garamnya boleh dikoreksi rasanya, kalau dirasa kurang boleh ditambah. Setengah sendok teh kaldu bubuk. Lalu masukkan sisa air. Kemudian ini diaduk hingga tercampur rata sampai nggak ada bahan yang bergerindil, sampai adonannya halus dan licin. Setelah adonan tercampur rata dan nggak ada bahan yang bergerindil, masukkan telur. Lalu aduk lagi adonan hingga tercampur rata. Masukkan daun jeruk. Lalu aduk lagi hingga tercampur rata. Dan ini siap untuk digoreng. Siapkan minyak di dalam wajan. Minyaknya secukupnya, sisakan sedikit ruang untuk bagian pinggiran wajan untuk tempat menuang adonan. Lalu pinggirannya ini disiram dengan minyak agar nggak lengket. Kemudian biarkan hingga minyaknya panas. Gunakan api sedang cenderung kecil. Setelah minyaknya panas, tuang adonan menggunakan sendok sop. Ini udah saya taburi dengan kacang tanah. Lalu sebarkan adonannya. Jadi adonannya dituang melebar supaya hasilnya nanti nggak keras. Jadi dituang melebar kayak gini. Kalau dituangnya ngumpul langsung ke minyak, hasilnya nanti keras. Jadi dituang melebar supaya adonannya ini hasilnya tipis. Dan nanti peyeknya renyah ya. Siram bagian pinggiran peyek dengan minyak supaya lebih cepat terlepas dari wajan. Untuk kacang tanahnya boleh juga langsung dicampur di dalam wadah berisi adonan. Kadang hasilnya mau numpuk gitu. Jadi saya lebih suka pakai cara seperti ini. Jadi sesuai selera. Setelah adonan peyek yang terendam minyak ini kokoh, tukar posisi dengan yang bagian baru terlepas dari wajan
supaya peyeknya matang merata. Lalu lanjut dimasak hingga peyeknya matang sampai warnanya mulai kekuningan. Setelah warnanya agak kekuningan, ini peyeknya udah matang. Kemudian angkat dan keluarkan dari minyak. Lalu tiriskan hingga minyaknya turun. Kemudian goreng lagi sisa adonan, caranya sama. Lakukan hingga seluruh adonan selesai digoreng. Untuk remah-remahnya boleh diambil menggunakan saringan stainless supaya minyaknya tetap bersih. Nah, ini dia peyeknya udah selesai saya tiriskan. Hasilnya jadi banyak banget, dapatnya 1 toples besar. Sekarang saya mau cobain peyek kacangnya. Dari warnanya kelihatan cantik banget, kekuningan gitu, nggak pucet. Udah berasa ini renyahnya, bunyinya udah khas. Bismillah. Ini enak banget, renyah, gurih, mantep ya. Rasanya mantep, wangi banget, wangi daun jeruk. Kacang tanahnya nyebar, rasanya enak banget, renyah. Mantep banget. Rasanya enak banget, persis kayak yang dijual di warung makan itu. Rasanya gurih, renyah, dan wangi banget. Enak banget, recommended. Mantep. Nah, gampang kan cara buatnya? Silahkan dicoba di rumah ya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.